Kami ucapkan selamat datang kepada Kapolda Gorontalo dan Bapak Wakapolda Gorontalo di Aula Titinepo Polda Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Helmi Santika, SHSIK MSI. Yang kami hormati Wakapolda Gorontalo, yang kami hormati Kabid Humas Polda Gorontalo, yang kami hormati pejabat utama Polda Gorontalo, yang kami hormati para ketua organisasi wartawan seprovinsi Gorontalo, yang kami hormati
para pimpinan redaksi, wartawan, dan insan pers Mitra Polda Gorontalo, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, acara konferensi pers akhir tahun 2022, Rabu 28 Desember 2022 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara konferensi pers ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu dan mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir dalam acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kepadamulah kami menyembah, dan kepadamulah kami mohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbi hisni wa qimmas salawati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a wa da'ilni wa jannata ma'al ajijur wa ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa telah kita panjatkan, semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya kata pengantar oleh Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono SIK. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolda Gorontalo, yang saya hormati Pak Wakapolda, yang saya hormati Pak Irwasda, yang saya hormati para pejabat utama Polda Gorontalo, yang saya hormati para ketua organisasi wartawan, yang saya hormati para pimpinan redaksi, dan juga seluruh rekan-rekan wartawan Mitra Humas Polda Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh panitia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, maka pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti kegiatan rilis akhir tahun yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kapolda Gorontalo. Salam dan sholawat marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan sekaligus selamat datang kepada Bapak Kapolda dan hadirin sekalian atas kesediaannya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran daripada Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, seluruh hadirin sekalian bisa membawa berkah manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo. Amin. Kemudian pada kesempatan ini pula saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang selama 1 tahun 2022 ini ikut berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk di dalam kontribusinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Polda Gorontalo maupun Polres jajaran. Sebagaimana pernah Bapak Kapolda sampaikan di beberapa pertemuan, masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan oleh kepolisian. Dan terbukti kemarin saya mendengar ataupun membaca rilis dari UNG bahwasanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polda Gorontalo dan Polres jajaran itu mencapai angka 74,1%. Nah, tentunya ini tidak lepas daripada peran daripada rekan-rekan para wartawan. Untuk itu sudah aplaus duluan ya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para wartawan. Kemudian Bapak Kapolda, Pak Waka, Pak Irwasda, dan seluruh hadirin sekalian, kegiatan pada pagi hari ini yaitu kegiatan konferensi pers akhir tahun ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya di penghujung tahun. Kalau mungkin teman-teman wartawan udah bosan ya, Jenderal. Saya sudah ke berapa? Sudah ke-6 ya? Sudah ke-6 kali ya. Curhat atau apa ini?
Sudah yang ke-6 kali. Maksudnya, nah, artinya kegiatan konferensi pers ini sebagai bentuk transparansi, informasi keterbukaan publik, sebagaimana amanah daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian konferensi pers ini juga merupakan bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban kinerja Polda Gorontalo maupun Polres jajaran. Bisa dikatakan inilah potret rapot ya. Potret rapot daripada Polda maupun Polres. Mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang sudah dirasa optimal, tetapi juga mungkin ada kegiatan yang perlu ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, tentunya melalui kesempatan ini kami sangat mengharapkan ide, gagasan, ataupun mungkin kritikan dari rekan-rekan media untuk bagaimana menjadi pedoman kami untuk meningkatkan kinerja Polda Gorontalo ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan tidak kalah penting, melalui kegiatan ini juga tentunya diharapkan bisa terjalin hubungan yang harmonis antara teman-teman wartawan dengan para pejabat utama Polda Gorontalo. Selanjutnya, apabila nanti ada informasi atau dalam penyampaian materi nanti ada informasi yang perlu digali, dipersilahkan kepada teman-teman media untuk bisa bertanya. Kebetulan juga hadir para pejabat utama yang nantinya akan siap menjawab apabila memang dibutuhkan informasi dari rekan-rekan. Terakhir, selaku panitia ataupun penyelenggara, apabila di dalam menyajikan kegiatan pada pagi hari ini ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kurang dan lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian kata pengantar oleh Kabid Humas Polda Gorontalo. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penayangan Kaleidoskop Polda Gorontalo 2022. Di sepanjang tahun 2022, Kepolisian Daerah Gorontalo melaksanakan program yang sejalan dengan Komander Wis Kapolri, yaitu transformasi menuju Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. 4 bidang roadmap transformasi Polri, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, serta transformasi pengawasan. Di bidang organisasi, sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peningkatan performance kinerja kepolisian, pada tanggal 21 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan perwira tinggi Pati Polri. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM dipindah tugaskan menduduki jabatan baru sebagai Kapolda Lampung dan digantikan oleh Irjen Pol Helmi Santika SH SIK MSI yang sebelumnya menjabat staf ahli manajemen Kapolri. Polda Gorontalo secara bertahap melakukan penataan kelembagaan dan pembinaan peningkatan profesionalisme personil. Provinsi Gorontalo terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten. Semua wilayah kabupaten kota telah memiliki Polres, sementara jumlah personil baru sebanyak 4.890 personil polisi dan 124 PNS. Pada tahun 2022, dilakukan rekrutmen anggota Polri Polda Gorontalo sebanyak 356 orang. Program pembentukan Bintara Polri diselenggarakan dalam 2 gelombang dengan lama pendidikan selama 5 bulan. Telah dilakukan 10 program pendidikan pengembangan Polri dengan jumlah peserta 70 personil.
pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan 3 kali asesmen jabatan Kapolsek, jabatan Kasat Reskrim, dan jabatan Kapolsek khusus Polwan dengan jumlah peserta 32 personel, serta kegiatan pos asesmen sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 28 personel. Di tahun 2022, Polda Gorontalo telah memberhentikan tidak dengan hormat anggota Polri sebanyak 17 orang. PTDH terhadap anggota Polri bukan sebuah kebanggaan ataupun prestasi, namun langkah ini harus diambil demi menegakkan marwah organisasi dan juga menjaga kepercayaan masyarakat sebagaimana kebijakan Kapolri, yaitu transparansi berkeadilan. Dan ini bukti komitmen Kapolda Gorontalo dalam menerapkan reward dan punishment secara seimbang. Guna meningkatkan karakter personil Polda Gorontalo yang lebih humanis, pada tahun 2022 telah diadakan beberapa kali kegiatan pembinaan rohani dan mental atau binrohtal kepada personil. Sebagai bentuk peningkatan kemampuan dan ketangkasan anggota Polri, khususnya personil yang ditugaskan di beberapa objek vital seperti perusahaan maupun perbankan, diberikan latihan bela diri kickboxing oleh Direktorat Pam-Optid Polda Gorontalo. Adanya latihan kickboxing agar semua anggota dituntut bisa menjaga diri sendiri dan tanggap akan gangguan, terutama pada objek vital atau perusahaan yang bermitra dengan Pam-Optid. Di era perkembangan teknologi saat ini, Polri dituntut semakin smart dan profesional, serta diharapkan mampu menguasai teknologi informasi. Untuk itu di tahun 2022, melalui bidang humas, sering melaksanakan bimbingan teknis penguatan IT, penguasaan perangkat multimedia, pembuatan konten, serta penyebarluasan informasi publik. Upaya kerja keras dari jajaran Polda Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan membuahkan hasil. Pada pertengahan Desember tahun 2022, Polda Gorontalo telah menerima 3 penghargaan Treasury Award dari Kanwil DJBP Gorontalo. Di bidang operasional, mengawali tahun 2022, situasi pandemi COVID-19 masih melanda bangsa ini. Seluruh elemen masyarakat termasuk Polri masih berupaya untuk melakukan pencegahan, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan meningkatkan herd immunity melalui percepatan vaksinasi. Di samping itu, Polda Gorontalo telah melaksanakan 5 operasi kewilayahan dan operasi terpusat, antara lain Operasi Keselamatan Utanaha yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 1 sampai dengan 14 Maret 2022. Operasi Pekat 1 Utanaha dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 22 Maret sampai dengan 1 April 2022. Operasi Patu Utanaha dilaksanakan selama 14 hari sejak tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2022. Operasi Zebra Utanaha dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2022. Operasi Pekat 2 Utanaha dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 26 sampai dengan 20 November 2022. Operasi Ketupat Utanaha dilaksanakan selama 12 hari dari tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022. Serta Operasi Lilin Utanaha dilaksanakan selama 11 hari dari tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023. Total jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 sebanyak 7.978 pelanggar. Jumlah laka lantas yang terjadi sebanyak 450 laka, dengan korban meninggal dunia sebanyak 105 orang, dengan kerugian material sebanyak 1,4 miliar lebih. Guna memudahkan sistem pengawasan maupun proses terhadap pelanggaran lalu lintas, Polda Gorontalo telah mulai menerapkan sistem ETLE yang merupakan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi informasi
dan mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sampai di bulan November, tercatat sebanyak 101.226 pelanggar. Sementara itu, tindak pidana yang ditangani di Treskrimum Polda Gorontalo dan Res Jajaran pada tahun 2022 sebanyak 2.249 kasus dan penyelesaian sebanyak 1.310 kasus. Jumlah kejahatan masih didominasi kejahatan konvensional. Kasus terbanyak terjadi di wilayah Polres Gorontalo Kota. Tindak pidana yang ditangani di Treskrimsus Polda Gorontalo dan Res Jajaran sebanyak 72 kasus dan penyelesaian sebanyak 56 kasus, didominasi oleh kasus ITE dan jaminan fidusia. Tindak pidana narkoba yang ditangani di Tres Narkoba Polda Gorontalo dan Res Jajaran pada tahun 2022 sebanyak 121 kasus dan 145 tersangka, antara lain 76 tersangka narkoba dan 69 tersangka obat berbahaya. Adapun kasus yang menjadi atensi publik antara lain tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau bahan bakar minyak solar bersubsidi, tindak pidana pengangkutan mineral batu hitam, serta tindak pidana penipuan investasi bodong. Selama tahun 2022, Bitkum Polda Gorontalo menghadapi gugatan pra-peradilan sebanyak 25 perkara. 20 perkara dimenangkan Bitkum, 2 perkara permohonan pemohon dikabulkan, dan 3 perkara masih dalam proses persidangan. Tahun 2022, Polda Gorontalo melaksanakan 2 kali kegiatan perbantuan pengamanan BKO, yaitu BKO ke wilayah Polda Sultan Ops Mananguraya dan BKO ke Polda Bali Ops Puri Agung 2022, PAM Presiden KTT G20. Personel yang ditugaskan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah kembali ke satuan asal dengan keadaan baik dan lengkap. Di samping penegakan hukum, Polda Gorontalo beserta Polres Jajaran cepat tanggap terhadap kegiatan kemanusiaan. Bencana alam, banjir dan tanah longsor yang seringkali melanda beberapa wilayah mendapat respon cepat dari potensi SAR yang dimiliki Polda Gorontalo, baik dari tindakan penyelamatan, evakuasi terhadap korban bencana, membersihkan lokasi pasca bencana terjadi, hingga bantuan sosial terhadap warga yang terdampak bencana. Di bidang pelayanan publik, pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 telah dilakukan soft opening peresmian Rumkit Bayangkara Polda Gorontalo. Maka sejak saat itu, Rumkit Bayangkara Presisi Polda Gorontalo telah beroperasional dan mulai memberikan pelayanan. Pemanfaatan layanan Edumas Presisi tahun 2022 terdapat 48 laporan masuk. Dari laporan tersebut ada 17 laporan benar, ada 6 diantaranya masih dalam proses penanganan. Potensi ancaman pada tahun 2023 mendatang yang paling menonjol antara lain di bidang politik, antara lain penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024, kontestasi calon presiden, kepala daerah, serta rencana pelaksanaan Pilkades Bonabolabo. Untuk itu perlu adanya antisipasi Polri melalui meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Kerjasama antara TNI Polri, instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mengantisipasi potensi gangguan dalam rangka menyediakan secara dini permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri. Universitas Negeri Gorontalo merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian daerah Gorontalo mencapai 74,1%. Angka ini akumulasi dari masyarakat yang puas sebesar 61,1% dan sangat puas sebanyak 12,8%.
Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tentang kepolisian kepada masyarakat. Untuk itu Polda Gorontalo mengapresiasi kepada para insan pers yang telah ikut berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtibmas dan penanganan COVID-19 di Gorontalo. Semoga kemitraan ini bisa terus terjalin dengan baik. Selamat Tahun Baru 2023. Demikian penayangan Kaleidoskop Polda Gorontalo 2022. Acara selanjutnya, penyampaian materi konferensi pers akhir tahun 2022 oleh Kapolda Gorontalo. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakapolda, Pak Irwasda, beserta seluruh pejabat utama Polda Gorontalo, para Ketua Organisasi Wartawan se-Provinsi Gorontalo, para pimpinan redaksi dan wartawan atau insan pers mitra Polda Gorontalo yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kegiatan konferensi pers Polda Gorontalo akhir tahun 2022. Sebelum saya memulai, saya akan merespon apa yang disampaikan Pak Kabid Humas tadi. Ya, jadi saya sampaikan, Pak Kabid Humas, saya terima curhatnya. Atau curcol sudah 6 tahun ya. Berarti kan kalau 6 tahun semakin kompeten, semakin profesional. Gitu. Betul enggak? Ya. Ya, semakin kompeten, semakin profesional, sabar. Semua akan indah pada waktunya. Jadi kalau ditulis semua akan indah, di depan huruf I itu ada dalam kurung P. Jadi semua akan pindah pada waktunya. Sabar. Kemudian MC tolong nanti belajar sama Mbak siapa? Diandra, supaya lebih lebih smooth gitu. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan sampai pada penghujung tahun 2022 ini dalam keadaan ya tadi sehat walafiat, kemudian situasi Kamtibmas di Gorontalo kondusif, dan yang paling penting kepada rekan-rekan sekalian yang merayakan, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru ini, di tahun yang baru nanti, apa yang kurang di tahun 2022 kita bisa lebihkan di tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, konferensi pers ini diadakan oleh kita dari Polda Gorontalo sebagai wujud bentuk transparansi dan akuntabilitas Polda Gorontalo kepada masyarakat terkait situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Gorontalo maupun hasil kinerja
Polda Gorontalo secara umum yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya serta penghargaan kepada seluruh personil Polda Gorontalo beserta Polres jajaran, sehingga situasi Kamtibmas di Gorontalo sampai dengan saat ini senantiasa terkendali dan kondusif. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sampai dengan saat ini ikut mengawal, ikut sebagai penyeimbang informasi, baik itu informasi untuk kami di Polda Gorontalo maupun informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui medianya masing-masing, sehingga ini semua berkontribusi sangat besar sekali terhadap situasi Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Gorontalo. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman media. Informasi yang akan saya berikan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan di bidang pembinaan, kemudian bidang operasional, yang ketiga inovasi dan program-program unggulan Polda Gorontalo di tahun 2022, serta yang keempat adalah himbauan serta harapan kami kepada institusi Polda Gorontalo juga terhadap masyarakat. Sebelum masuk kepada substansi informasi tersebut, saya sedikit mengulang tentang tugas pokok Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berangkat dari tugas pokok ini, informasi yang saya akan sampaikan ini meliputi upaya-upaya pembinaan dan operasional Polri yang telah terintegrasi atau yang mengintegrasikan kebijakan-kebijakan Polri dengan reformasi birokrasi pemerintah dan diakselerasi antara target-target pencapaian program pemerintah. Berikut akan disampaikan gambaran umum kinerja Polda Gorontalo baik mencakup bidang pembinaan maupun operasional pada tahun 2022 periode Januari sampai dengan November 2022. Yang pertama di bidang pembinaan. Di bidang pembinaan, kalau dilihat di slide, sebetulnya tadi film tadi sudah cukup itu. Ya, film tadi sudah cukup, tapi kan itu film, perlu ada narasi-narasi lagi, ya. Jadi di bidang pembinaan dalam pengelolaan organisasi selama tahun 2022, Polda Gorontalo berserta jajaran Polres itu sudah ada prestasi yang berhasil ditorehkan dan mendapatkan penghargaan baik oleh Bapak Kapolri, kemudian kementerian, instansi pemerintah maupun pemerintah daerah. Di antaranya adalah menerima apresiasi atau penghargaan dari Kementerian Keuangan yang diterima oleh Asrena Polri, Asrena, untuk mewakili Polri ini terkait dengan pengelolaan terbaik SBSN tahun anggaran 2022 untuk sektor pertahanan keamanan Polri dalam proyek pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan rumah susun Polres Gorontalo. Jadi kita mendapatkan predikat terbaik dalam pengelolaannya. Kemudian juga menerima penghargaan Treasure Award dari Kakanwil DJBP Gorontalo. Ini ada 3 kategori, ya. Ada 3 kategori. Yang pertama diberikan kepada Satker Bidang Keuangan, kemudian Satker Satbrimob, kemudian Bidokes. Jadi 3 satker di lingkungan Polda Gorontalo mendapatkan penghargaan Treasury Award dari Kanwil DJBP Gorontalo. Kemudian
Bapak Kapolri juga memberikan penghargaan kepada salah satu anggota Polda Gorontalo, Bribtu Aprilio Alan Putra, ini mendapatkan PIN, ya, PIN perunggu atas prestasinya mendapatkan peringkat 3 sebagai operator aplikasi SDM budaya unggul. Nah, ini tentunya bisa, harapan kedepannya bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain untuk bisa meraih penghargaan atau apresiasi yang akan datang. Kemudian AKBP Dadang Wijaya pada waktu itu, ya, beserta 11 anggotanya ini berhasil mengungkap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jadi yang diungkap itu adalah terkait dengan orangutan, ya, orangutan. Kemudian penghargaan kepada 3 personel Ditkrimsus Polda Gorontalo. Ini dari BPJS karena berperan aktif dalam upaya penegakan kepatuhan pembayaran jaminan kesehatan sosial nasional kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Serta penghargaan lain yang diberikan kepada personil Polda Gorontalo banyak sekali, ya. Kemudian dalam rangka pemenuhan kuantitas, bagaimana tadi di tayangan disebutkan bahwa secara umum jumlah personil Polda Gorontalo itu dikurangi PNS itu berkisar 4.900, ya, 4.900 atau 4.800 orang. Ini masih jauh dari jumlah yang ideal berdasarkan ketentuan dari Mabes Polri, sekitar berapa? 11 atau 12 ribu, ya? 11 ribu, sementara kita masih ada di 4.800. Nah, dalam rangka pemenuhan kuantitas tersebut, Biro SDM Polda Gorontalo di tahun 2022 telah melakukan rekrutmen anggota Polri untuk bisa menambah personil yang ada di Polda Gorontalo. Ini sebanyak 356 orang, jadi kalau dibandingkan dengan 2021 288 orang, ada penambahan, ya. Kita melaksanakan sejumlah 356 orang. Total keseluruhan, jadi ada peningkatan sebesar 23,6%. Kemudian di tahun 2022 juga ada penyusutan, jadi kita berupaya menambah, penyusutan juga ada. Penyusutan ini karena apa? Karena berbagai macam hal, meninggal dunia, kemudian mengajukan pensiun dini, dan juga PTDH. Jadi tahun 2022 ini susut 59 orang, ya, diantaranya 32 orang ini memasuki masa pensiun, kemudian 16 orang meninggal dunia, 9 orang PTDH, dan 2 orang pensiun dini atas permintaan sendiri. Kemudian untuk pendidikan pengembangan personil di tahun 2022 ada atau dilakukan 10 program terdiri dari 70 peserta dari Sespimti yang lulus 1 orang, Pak Karolok, ya, berhasil mewakili Polda Gorontalo. Kemudian Sespimen ada 2 orang, PKN 2 orang, PTIK 1 orang, S1 PTIK 4 orang, Sespima 1 orang, SIP ini 35 orang, pendidikan perwira alih golongan 20 orang, dan seterusnya. Kemudian masih dalam bidang pembinaan, kalau dilihat dari data pengaduan masyarakat yang dihimpun oleh Itwasda selaku pengawas internal
di lingkungan Polda Gorontalo, tahun 2022 itu terdapat 48 laporan yang masuk. Kemudian dari 48 laporan itu dilakukan klarifikasi, verifikasi, 17 diantaranya dinyatakan benar. Jadi dari 48 laporan itu setelah dilakukan pendalaman, 17 dinyatakan benar, 25 tidak benar, dan 6 masih dalam proses penanganan. Kalau dilihat dari sumber pendumas, pengadu, ya, sumber pengadu, sebagian besar paling banyak berasal dari laporan masyarakat. Untuk itu, guna membuka sumbatan-sumbatan komunikasi tadi, Kapolda Gorontalo sudah membuat hotline, ya, hotline pengaduan. Sampai dengan 22 Desember ini terdapat 93 pengaduan atau dumas dengan berbagai macam kategori kalau kita coba kelompokkan. Karena mengadu itu tidak mesti ada masalah gitu. Karena di dalam hotline itu ternyata karena itu hotline-nya Kapolda, ada juga bunyinya Pak Kapolda, asalnya dari mana? Bertanyanya seperti itu. Nah, karena ini adalah hotline, kalau dikumpulkan ya namanya adalah pengaduan. Ya, jadi kita coba klarifikasi kategori-kategori. Yang pertama adalah permintaan informasi itu ada 6 pesan, pengaduan masalah ada 45 pesan, penyampaian terima kasih. Jadi di hotline itu pun ada ucapan terima kasih, ya. 10 pesan, ada yang sifatnya juga memberikan saran masukan. Ini ada 8 pesan, kemudian pelapor menyapa 4 pesan, kemudian pelapor mengirimkan link berita, ya, ada 13, telepon iseng. Nah, ini yang tadi saya katakan tuh, telepon iseng itu ada 7, ya. Untung saya sudah laku. Kalau belum, wah. Kemudian dalam rangka penegakan disiplin serta penerapan reward and punishment secara seimbang terhadap anggota yang berprestasi, kami memberikan penghargaan, namun sebaliknya terhadap anggota yang melakukan pelanggaran telah kita upaya untuk melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2022 terdapat 132 personil yang melakukan pelanggaran disiplin. 123 diantaranya sudah selesai melalui sidang disiplin dan 9 masih dalam proses. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik profesi Polri, selama tahun 2022 terdapat 69 pelanggar. 39 sudah selesai diproses, sedangkan 30 masih berproses. Selama tahun 2022 ini, Polda Gorontalo telah memberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebanyak 17 orang. Dengan jenis pelanggaran antara lain 10 orang ini mangkir atau disersi, 3 orang terlibat tindak pidana, 1 tindak pidana narkoba, 1 asusila, dan 2 kesalahan prosedur. Jadi perlu rekan-rekan media memahami bahwa tindakan tegas dalam hal ini PTDH di satu sisi mungkin menunjukkan ketegasan institusi kepada mereka-mereka yang memang melakukan pelanggaran baik pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik. Tetapi di sisi lain kami sedih, ya. Sedih karena jumlah personil Polda Gorontalo akan berkurang. Sementara untuk penambahan itu kita tidak bisa secara mandiri merekrut, kita tetap mengikuti kegiatan rekrutmen yang dilakukan oleh pusat. Kemudian dalam kaitan bantuan hukum, selama tahun 2022,
Polda Gorontalo menghadapi sebanyak 25 gugatan pra-peradilan. Namun 20 sudah berhasil diputus dan dimenangkan oleh Polda Gorontalo. Sedangkan 3 perkara masih dalam persidangan. Jadi ini pun sebetulnya kalau kami mencoba membuat sebuah analisis tentang pra-peradilan, bisa saja karena satu, masyarakat semakin kritis mengerti tentang tata cara proses penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya, sehingga begitu ada tindakan atau upaya paksa dari penyidik, dia melakukan gugatan pra-peradilan. Yang berikut, kalau tadi di bidang pembinaan, sekarang di bidang operasional. Yang pertama, kalau kita lihat berdasarkan untuk aspek kriminalitas ya, berdasarkan dari jenis kejahatan di tahun 2022 ini masih didominasi oleh kejahatan konvensional. Ya. Jumlahnya jika dibandingkan tahun 2021, jumlah tindak pidana yang terjadi di tahun 2022 ini menurun. Ya, menurun sebanyak 143 kasus atau menurun sebanyak 6%. Sedangkan untuk PTP, penyelesaian tindak pidana, juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 27%, di mana pada tahun 2021 penyelesaian tindak pidana ini lebih banyak daripada tahun 2022. Ini menjadi PR tersendiri bagi kami, karena apa? Di tahun 2022 memang banyak yang masih berjalan kasusnya, ya. Tapi untuk dalam upaya meningkatkan penyelesaian tindak pidana, sudah saya instruksikan kepada Dirkrimum, Dirkrimsus, ya, untuk bisa diteruskan ke jajaran Polres, ya, untuk cuci gudang. Perkara-perkara zaman dulu, ya, yang sudah dicabut dan lain sebagainya, silahkan dilakukan gelar perkara untuk bisa diberikan kepastian hukum. Kemudian dari tabel yang tertera di sana, ada 5 kasus tertinggi, ya, 5 kasus tertinggi selama tahun 2022. Ranking 1 adalah kasus penganiayaan, ini sebanyak 864 kasus, kemudian 2 kasus pencurian, yang kedua adalah kasus pencurian yaitu 326 kasus, kasus penipuan sebanyak 171 kasus, dan kasus tindak pidana perlindungan anak 155 kasus, kasus KDRT sebanyak 135 kasus. Selain itu kasus perzinahan dan pencabulan juga cukup tinggi di wilayah Provinsi Gorontalo, mencapai 33 kasus serta 101 kasus pencabulan. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi kami, khususnya terkait kasus penganiayaan, kemudian perlindungan anak, pencabulan, dan perzinahan. Ini yang menjadi perhatian kami. Apa sih yang menjadi faktor penyebabnya? Apa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka kejahatan ini? Apakah orang Gorontalo itu temperamen tinggi sehingga sedikit-sedikit baku pukul atau apa? Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman. Karena apa? Kalau kejahatan yang sifatnya perampokan, kita bisa lakukan antisipasi dengan patroli, menempatkan personil Polri di jam-jam rawan, tempat-tempat rawan. Tetapi kalau kasusnya pencabulan, perzinahan, patrolinya di mana? Ya, jadi ini yang harus kita mencoba mendalami, mencari strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan ke depan supaya angka ini bisa kita tekan. Kenapa? Karena di satu sisi kita adalah
negeri Serambi Madinah, tapi di sisi lain angka itu tinggi. Ini menjadi sebuah hal yang paradoks, bertolak belakang atau ya bertolak belakang. Seharusnya mungkin dari sisi angka itu harusnya rendah. Jadi ini sedang dilakukan pendalaman apa yang menjadi faktor utama penyebabnya. Kalau kita buat ranking per Polres, ya, per Polres terhadap kejadian-kejadian itu atau terhadap tindak pidana yang terjadi di jajaran Polda Gorontalo, yang pertama yang menduduki ranking pertama adalah Polres Gorontalo Kota. Ini sudah biasanya sudah lazim, namanya juga kota. Kompleksitas kemudian kompleksitas masalah, heterogenitas, dan lain sebagainya membuat dia pasti lebih tinggi angkanya, yaitu sebanyak 576 kasus. Setelah itu Polres Gorontalo Kabupaten juga demikian, mengingat Gorontalo Kabupaten kalau dilihat dari jumlah penduduk se-Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo paling padat penduduknya. Ini sebanyak 514 kasus, kemudian Bone Bolango 344 kasus, Pohuwato 331, Bone Bolango 243, dan Gorontalo Utara 178 kasus. Ini kalau dilihat dari jumlah tindak pidana, dan harapan saya ini angka yang betul-betul dilaporkan oleh para Kapolres kepada Karo Ops Polda Gorontalo, sehingga kita bisa membuat analisis terhadap data ini lebih valid lagi. Kemudian kasus-kasus yang ditangani oleh jajaran Ditkrimsus. Yang pertama masih didominasi oleh tindak pidana ITE, ya, khususnya pencemaran nama baik. Berkaitan dengan kita saat ini sudah memasuki tahun politik, beberapa waktu lalu saya sudah mengeluarkan surat edaran kepada yang isinya adalah arahan kepada seluruh, kepada Dirkrimum, Dirkrimsus, kepada para Kapolres, apabila ya, ada laporan antara anggota dewan dengan anggota dewan, kemudian kader partai dengan kader partai atau dan lain-lainnya, kita serahkan dulu kepada mahkamah partai maupun mahkamah kehormatan dewan. Supaya apa? Supaya kami Polda, Polri tidak tertarik-tarik, tidak ke bawah-bawah dipolitisasi. Ya, demikian. Kemudian terhadap kasus korupsi yang ditangani selama 2022, Polda Gorontalo dengan Polres jajaran ini sudah menangani 4 kasus, ya 4 kasus. Mungkin ada yang mengatakan kok sedikit dan lain sebagainya. Penyidikan, pengungkapan tindak pidana korupsi tidak seperti membalik telapak tangan, tidak seperti kita menangani kasus membawa sajam. Ya, ada prosedur-prosedur dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah harus ada unsur kerugian negara. Ya, banyak laporan yang masuk, tetapi ya itu hanya laporan. Begitu diverifikasi tidak bisa ditemukan bukti-bukti pendukung. Dari 4 kasus ini memang kalau dilihat ya, dari 4 kasus ini sudah selra 3 kasus. Ya, masih selebihnya masih berproses. Kemudian kasus-kasus yang menjadi atensi publik, ini menarik. Saya yakin nanti setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Ya, yang pertama adalah penyalahgunaan pengangkutan dan atau terhadap bahan bakar minyak solar bersubsidi. Ini kita Polda Gorontalo dan jajaran sudah menangani 3 kasus dan semuanya sudah P21. Kemudian tindak pidana pertambangan batu hitam selama 2022 kita sudah menangani ada 13 kasus. 3 sudah P21,
10 kasus masih dalam proses penyidikan, dan 1 kasus masih lidik. Ini menarik, memang menangani kasus yang berkaitan dengan batu hitam itu mempunyai kalau saya mengatakan orkestrasi tersendiri. Kenapa? Ada orang diamankan, masih diperiksa sebagai saksi, kemudian dipulangkan, media nulis 2 tersangka dilepas. Iya, ada macam-macam lah, rekan-rekan media pasti sudah tahu. Nah, jadi saya sampaikan the show must go on, udah jalan aja terus. Yang penting kita tetap berpegang teguh pada aturan-aturan, tidak ada kepentingan, tidak ada main kanan main kiri. Tujukan bahwa kita menangani kasus itu dengan baik dan benar. Ada yang mengatakan sudah sekian lama tidak ada perkembangan. Yang lucunya lagi, media langsung menjustifikasi. Padahal media harus cover both side. Nah, harus bertanya dulu, jangan dulu ditulis. Gitu kan? Dilepas karena ada backing 2 orang polisi. Siapa ini? Gitu. Begitu dicek, tidak ada yang memerintahkan itu. Dilepas bukan dilepas karena memang masih saksi, belum jadi tersangka dan masih lidik. Ya. Yang berikut adalah penipuan investasi bodong berkedok arisan. Ini owner adalah saudari C. Ini nanti kita akan bisa kita dalami kalau ada yang mau bertanya tentang ini, tentang bagaimana penanganannya. Yang jelas terhadap kasus investasi bodong ini, selain penegakan hukum, kita juga berupaya untuk memberikan kemanfaatan hukum. Ya, selain penegakan hukum, kita juga harus memberikan kemanfaatan hukum. Apa itu? Kalau hanya sekedar menangkap, menahan, menyita, ya, menangkap, menahan, menyita, memberkas, kemudian mengirim ke kejaksaan, itu mungkin mudah. Tetapi bagaimana dengan ratusan korban yang mungkin menuntut haknya, ya. Jadi ini juga tetap harus diperhatikan oleh Krimsus. Kemudian di bidang narkoba ini terjadi penurunan kalau dibandingkan 2021, penurunan 4 kasus, jadi hanya 3,20%. Kemudian jumlah tersangka yang sudah diamankan, ditangkap di tahun 2022 ini 145 orang, 76 tersangka narkoba dan 69 tersangka baya atau obat-obatan berbahaya. Ini masih kita push terus ya, karena kami pun tidak berani mendeklar bahwa Gorontalo sudah bersih dari narkoba. Ya, kita akan tetap terus berupaya. Rekan-rekan media kalau punya informasi sampaikan supaya bisa kita tindak lanjuti. Yang berikut dalam hal lalu lintas. Dalam hal lalu lintas, tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, pelanggaran lalu lintas ini mengalami peningkatan, yaitu peningkatan sebanyak 8,7%, ada peningkatan 640 pelanggaran. Ini masih didominasi pelanggaran yang berkaitan dengan helm, surat-surat, kelengkapan, muatan, dan sabuk keselamatan. Kemudian tingginya angka pelanggaran ini sebetulnya karena rajinnya polisi lalu lintas dalam melakukan penindakan. Yang berikut ini terkait dengan electronic traffic law enforcement, ya, ETLE. Kita perlu
samakan persepsi bahwa di Gorontalo baru satu titik. Ya, baru satu titik, Etle tadi. Kenapa? Karena memang infrastruktur pendukung lainnya belum belum memadai. Gak usah untuk Etle, kita pergi ke sebelah sana aja sinyal hilang. Betul ya? Nah, berarti persoalannya sama. Karena Etle itu bekerjanya salah satunya adalah karena adanya internet atau wifi. Tapi dari yang sudah ada satu titik tadi, ini yang tercapture kamera ini sudah sebanyak 101.226 pelanggaran. Rata-rata pelanggarannya adalah terkait dengan sabuk keselamatan. Ini sebanyak 51.673. Pelanggar menggunakan handphone 1.652 pelanggar, melawan arus 1.933 pelanggar, tidak menggunakan helm dan lain sebagainya, berbonceng 3. Ini adalah rata-rata yang terchapter di Etle. Mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana di wilayah lain yang tidak ada Etle? Gitu ya. Nah, jadi tindakan kepolisian, petugas lalu lintas tetap melaksanakan tindakan dalam arti begitu ada pelanggaran, yang dia kedepankan adalah teguran. Dia menegur. Terus kalau pengemudinya itu melakukan atau menjalankan kendaraannya itu ugal-ugalan, kebut-kebutan, membahayakan orang lain, tetap dilakukan tilang. Ya, tetap dilakukan tilang. Nanti kalau ada mau pendalaman bisa ditanyakan kepada Dirlantas. Kemudian laka lantas, ya, berkaitan dengan laka lantas tahun 2021 dibandingkan 2022 ini mengalami kenaikan 84 kasus atau sebesar 22,9%. Dari jumlah laka lantas tersebut, yang meninggal juga mengalami kenaikan. Ini kalau dibandingkan 2021 dengan 2022 ada kenaikan 32,9% atau ada 26 orang. Selisih lebih banyak di 2022 dibandingkan 2021, yaitu sebanyak 79 orang. Kemudian luka berat ini mengalami penurunan, luka ringan mengalami kenaikan. Apa-apa saja yang kita lakukan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas itu, Ditlantas Polda Gorontalo tidak bisa bekerja sendiri, bekerja bersama-sama jajaran atau stakeholder lain, Dinas Perhubungan, DLAJ, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan infrastruktur jalan, rambu-rambu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini angka laka lantas, baik itu yang meninggal, luka berat maupun luka ringan kita bisa tekan. Kemudian selama tahun 2022, Polda Gorontalo juga menjalankan berbagai macam kegiatan atau operasi kepolisian. Ya, kepolisian, ada berbagai macam kegiatan operasi polisian yang kita coba bagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah operasi kepolisian yang sifatnya terpusat, ini ada 2 operasi, dan operasi kewilayahan, ya tadi terpusat, kewilayahan ini ada 5 operasi, jadi total seluruhnya ada 7 operasi kepolisian. Yang pertama yang operasi kepolisian terpusat ini 28 April sampai dengan 9 Mei lalu, 12 hari, ini operasi ketupat Otanaha dalam rangka pengamanan arus mudik tahun Lebaran dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan dengan aman. Kemudian yang sedang saat ini kita laksanakan adalah operasi lilin Otanaha dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan pengamanan
pergantian tahun 2023 ini masih berlangsung. Alhamdulillah untuk puncak perayaan Natal tanggal 24-25 kemarin kita semua bisa atau perayaan Natal itu bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Ini berkat kerjasama semua pihak. Sedangkan operasi kewilayahan ada 5, ya diantaranya adalah operasi keselamatan Otanaha 2022. Ini juga leading sektornya lalu lintas. Kemudian operasi Pekat Otanaha 2022. Ini berkaitan dengan penyakit masyarakat. Ya. Ada 10 tersangka miras, 113 orang kasus prostitusi, dan 1 tersangka kasus curanmor. Dan seterusnya ada operasi Patuh Otanaha, operasi Zebra Otanaha, dan operasi Pekat Otanaha. Ya. Khusus dalam kaitan operasi Pekat tadi, di Pekat 1 ada 113 orang kasus prostitusi. Kemudian di Pekat Otanaha 2 tahun 2022 ini masih ada juga tersangka yang berkaitan dengan prostitusi. Jadi ini menarik sekali untuk di wilayah Gorontalo. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan dalam rangka mensupport kegiatan yang bersifat internasional atau mungkin yang berskala nasional. Polda Gorontalo melaksanakan BKO ya. Di kurun waktu 2022 itu ada 2 kali. Yang pertama adalah ke Polda Sulawesi Tengah dalam rangka operasi Mandagoraya. Kemudian ke Polda Bali dalam rangka operasi Puri Agung, ini KTT G20, yang alhamdulillah semua berjalan aman, tertib dan lancar. Kalau dilihat dari berbagai dokumentasi kegiatan Polda Gorontalo bisa dilihat, nah ini banyak sekali ya. Ini dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Di dalamnya juga ada Satgas Pangan. Kami di sini ikut memantau perkembangan harga sembako, distribusi, dan ketersediaan. Jadi kita dalam rangka mendukung itu jangan sampai di Gorontalo terjadi fluktuasi harga sembako naik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan kemitraan dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di Gorontalo, mulai dari tokoh agama, rektor, pimpinan parpol, wartawan, pesantren, pramuka, Saka Bayangkara, dan sebagainya. Kemudian kita melaksanakan mitigasi bencana, ya, mitigasi bencana banjir di Bualemo, bahkan di Cianjur pun kita dari Polda Gorontalo berkontribusi membantu meringankan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang tertimpa atau yang mengalami musibah gempa bumi beberapa waktu lalu. Kemudian untuk menjawab itu semua, apa saja sih inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Polda Gorontalo? Ada beberapa inovasi yang mungkin ini akan berjalan terus. Ya, di tahun 2022 ini ada inovasi yang pernah kita juga laksanakan, itu ngopi bareng, ngobrol bareng polisi, ngopi bareng. Ini dalam rangka mengurai sumbatan-sumbatan komunikasi, menerima masukan. Bahkan saya pernah sampaikan bahwa polisi kami butuh masyarakat tahu bahwa kami bekerja. Gitu. Kami butuh masyarakat tahu bahwa kami bekerja. Nah tentunya dengan apa? Salah satunya adalah dengan ngopi bareng. Kemarin sudah kita laksanakan dengan media ya. Nanti mungkin dengan kelompok lain, apakah dengan mahasiswa,
tokoh agama dan lain sebagainya, dan ini akan berjalan terus. Yang kedua adalah pembelajaran tentang kearifan lokal, ya. Pembelajaran tentang kearifan lokal ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami menggandeng Universitas Negeri Gorontalo untuk bisa membuka kelas-kelas kecil kepada siapa? Kepada personil yang baru mutasi penempatan ke Gorontalo. Jadi dengan ada pembelajaran kearifan lokal Gorontalo, harapannya mereka lebih siap, lebih cepat beradaptasi dengan adat budaya yang ada di Gorontalo. Bahkan ini akan kita rencanakan kepada yang baru lulus SPN 208 orang atau 198 orang, ini akan kita berikan pelajaran juga, walaupun mereka orang Gorontalo, rata-rata orang Gorontalo, tapi mungkin dia belum memahami secara lebih mendetail tentang apa itu kearifan lokal, ya. Kemudian Kapolda membuka hotline pengaduan masyarakat yang ini interaktif langsung. Ada masyarakat mengadu, kita coba tindak lanjuti, hasil tindak lanjutnya kita kirim langsung di hotline tersebut. Kemudian ada SIM Nasional Presisi, Sinar, ini leading sektornya Pak Dirlantas. Kemudian Samsat Digital Nasional juga ini Pak Dirlantas. ERI, Elektronik Registrasi dan Identifikasi, ETLE tadi. Kemudian ada grup Facebook, ya, Polda Gorontalo untuk Quick Response, Facebook Quick Response Polda Gorontalo, ini dikelola oleh Pak Kabid Humas, ya, serta podcast Low Polda Gorontalo, Palo-Palo, ini bahasa Gorontalo ya, Palo-Palo, iya, Polo-Palo, sorry, Polo, peluk, betul ya, iya kan? Oh, saya pikir polo, peluk, ya, yang dari bambu itu, ya. Ya mau diartikan bambu alat musik juga boleh, polo-polo juga boleh lah, polo-polo, ya. Ini adalah berbagai macam inovasi dan program-program kami dalam upaya mendekatkan kami dengan masyarakat Gorontalo dalam rangka masyarakat juga memahami apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Polda Gorontalo. Ini bagian juga dari quick wins yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita coba implementasikan ke dalam beberapa kegiatan. Dari yang sudah saya sampaikan tentunya kami juga boleh dong punya harapan, ya, punya harapan maupun himbauan kepada masyarakat. Teman-teman media ini mewakili masyarakat, penyampai, corongnya, ya, speakernya. Kami ingin menyampaikan ini, harapan kami kepada masyarakat apa? Yang pertama adalah saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa aktif menjaga situasi Kamtibmas di Gorontalo yang sampai dengan saat ini kondusif. Mari kita jaga, kita pertahankan bersama-sama. Kemudian walaupun ada kebijakan pemerintah di akhir tahun 2022 ini bahwa PPKM ditiadakan, PSBB ditiadakan, atau mungkin mengarah ke endemi, tetapi COVID-19 masih menjadi ancaman kita semua. Untuk itu, saya menghimbau untuk kedisiplinan protokol kesehatan, vaksin, dosis 2 maupun booster untuk bisa ditingkatkan. Beberapa waktu lalu kami di sini melaksanakan kegiatan akselerasi vaksin. Sebetulnya kita punya target, ya, target untuk dosis 2 itu 70%, kemudian dosis 3 50%. Sehingga target kami pada waktu itu
berapa? 12.000 atau 14.000 ya? Ya, 14.000. Ya, alhamdulillah mungkin karena ada yang menganggap ini sudah endemik, ada yang menganggap atau dia herd immunity-nya sudah muncul dan lain sebagainya. Dalam satu hari kita melaksanakan kegiatan vaksin itu tercapai hampir 9.000, ya, tercapai hampir 9.000 orang yang divaksin, baik itu dosis 2 maupun dosis 3. Ini adalah wujud kami dalam membantu pemerintah terhadap COVID-19 tadi. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan terhadap segala potensi gangguan Kamtibmas, termasuk pengaruh radikalisme, intoleran, ujaran kebencian, dan kegiatan atau tindakan-tindakan provokatif yang dapat menimbulkan perpecahan. Tahun ini sudah tahun politik 2023, tahun depan sudah puncaknya, pemanasan-pemanasan pasti ada, saling ini itu juga ada. Nah, saya mengajak kepada kita semua yang ada di Gorontalo untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dipecah belah. Begitupun bijak dalam bermedsos. Ya, mengajak kepada kita semua adalah bijak dalam bermedsos. Begitu mendapat share berita, tabayun. Ya, tabayun. Tanya dulu, kalau dalam bahasa jurnalistik, cover both side. Gitu ya. Lihat dulu, begitu sudah jangan langsung share. Lihat dulu, kalau memang tidak penting, tidak usah di-share. Cukup berhenti di kita saja. Ya. Media sosial itu kan banyak. Ada Facebook, ada Instagram, ada MiChat, ada WeChat, ada apalagi itu, TikTok dan lain sebagainya. Yang semuanya ini dibuat oleh citizen jurnalis. Ya, citizen jurnalis artinya semua masyarakat bisa bisa sebagai jurnalis. Bedanya kalau rekan-rekan sekalian itu terverifikasi, kalau masyarakat namanya juga masyarakat, bisa beda-beda. Yang lagi viral sekarang itu kan sad boy. Ya, orang Gorontalo tuh. Nangis terus. Kalau saya lihat itu nangis lagi. Tapi itulah media sosial. Ya. Itulah netizen. Jadi nangisnya dia ditinggal pacarnya karena dia udah jauh-jauh dari Paguyaman kemana itu. Ke Suawa, Paguyaman, ditanya saya tidak punya uang, bolak-balik, tapi begitu ditanya naiknya naik apa? Naik taksi, ya kadang-kadang sewa, katanya nggak punya uang. Gitu. Bisa berdampak positif, ya. Dia begitu atas kesedihan yang menimpa dirinya, si Fajar ini, sekarang masuk TV terus tuh. Udah gitu pacarnya minta balik ke gitu. Iya, pacarnya minta balik. Tapi ada ya gitu ya. GO, Gorontalo original. Ditanya, kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Siapa paling tua di rumah? Bapak saya. Nggak salah itu, nggak salah pertanyaan. Yang paling gede siapa? Yang paling gede tantenya katanya. Kemudian terkait dengan masalah investasi, karena ini kan kemarin pandemik, ada berdampak pada ekonomi. Masalah investasi jangan terlalu cepat, lakukan check and recheck ya terkait dengan investasi. Nanti kalau ada pertanyaan pendalaman berkaitan dengan penanganan investasi yang dilakukan oleh Polda Gorontalo pada sesi tanya jawab, kita bisa lakukan pendalaman apa-apa saja sih yang sudah dilakukan dan apa yang mungkin menjadi kendala yang perlu kita komunikasikan bersama. Kemudian berkaitan dengan kita akan merayakan malam pergantian tahun 2023
himbauan saya, mari kita rayakan pergantian tahun ini dengan aman, tertib, dan lancar. Bila perlu kita berdoa supaya hujan deras. Iya kan? Aman, tertib, dan lancar. Penggunaan petasan kembang api itu harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai membahayakan pihak-pihak lain. Ada tadi saya dapat masukan di Bundaran Saronde itu sering perayaan di situ, main kembang api, padahal di situ ada pom bensin. Ya, ada pom bensin. Artinya kalau tidak diatur, kalau tidak ditertibkan, itu bisa menimbulkan kerawanan. Mungkin yang akan merayakan kesel sama polisi. Biasanya boleh kok, di sini enggak boleh. Ya, jadi kita bukan melarang, tetapi kita mengatur. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai informasi kepada rekan-rekan wartawan tentang apa yang sudah kita lakukan, potret apa yang sudah kami lakukan di selama tahun 2022. Mudah-mudahan ini bisa menjadi laporan kami kepada masyarakat tentang apa yang sudah kita kerjakan, dan kami juga menyadari masih banyak kekurangan. Terkait dengan adanya survei dari UNG, kami menyambut positif apapun hasilnya. Kalau bagus akan kami pertahankan, yang masih kurang itu menjadi rencana kerja kami di tahun 2023 untuk bisa kita tingkatkan. Dari UNG kita indeks kepercayaan masyarakat kepada Polri berapa tadi? 74. Nah, bagus. Tetapi ada 26, ya kan? 74 ada 26. 26 ini tentu akan menjadi sasaran kami untuk kita perbaiki. Harapannya mudah-mudahan di semester di 6 bulan pertama bisa bertambah. Dan di akhir 2023 semakin kecil yang tidak puas dengan pelayanan Polda Gorontalo kepada masyarakat Gorontalo. Di tingkat nasional pun kemarin dilakukan ANEF, survei kepercayaan masyarakat kepada Polri yang dilakukan oleh Carta Politika. Secara umum, indeks kepuasan atau survei masyarakat kepada Polri sudah naik menjadi 62 dari terpuruk menjadi 50 sekian dari 80, perlahan tapi pasti sekarang sudah 62. Polda Gorontalo berada di 17, di peringkat 17 dari 34 Polda. Kita meraih nilai 65. Ya, 65. Jadi ya kita sedikit berbangga lah ya. 65 di posisi 17 dari 34 Polda. Nah, kembali lagi 65 berarti ada 35. 35 ini yang akan menjadi concern kami untuk perbaikan ke depan sehingga makin lama hubungan polisi masyarakat semakin baik, pelayanan Polri kepada masyarakat juga semakin baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam rangka konferensi pers akhir tahun 2022 Polda Gorontalo. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan. Mudah-mudahan ini wujud transparansi dan akuntabilitas kami ini bisa diterima oleh masyarakat di Gorontalo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi konferensi pers akhir tahun 2022 oleh Kapolda Gorontalo. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan kita, rekan Alvin sebagai moderator.
Terima kasih Bribda Mufida. Mohon izin Pak Kapolda, saya menjadi moderator untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kita berikan apresiasi untuk yang ke-6 kalinya. Setiap tahun, ini udah tahun ke-6 loh. Dari Humas Polda Gorontalo melakukan konferensi pers dan pastinya ini memberikan wadah bagi teman-teman wartawan untuk mengetahui program-program, kegiatan, progres dan juga pencapaian dari Polda Gorontalo. Mohon izin Pak Kapolda, tadi sebelum mulai kita sudah ada briefing singkat teman-teman wartawan. Kita bagi dalam beberapa sesi dan masing-masing sesi berisi 3 pertanyaan dari 3 wartawan. Jadi kita bagi dari meja 1, meja 2, meja 3 masing-masing perwakilan 1 pertanyaan. Mohon izin apakah sudah bisa dimulai Pak untuk sesi tanya jawabnya? Boleh. Baik, kita langsung ke meja di sebelah sini. Sabar Pak Adi ya. Tadi saya cari Anda, ternyata Anda hadir juga. Saya ke meja sini dulu, ladies first. Mohon maaf silakan. Bisa langsung dengan nama dan juga pertanyaannya. Boleh berdiri, boleh duduk Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kapolda dan jajaran Polda Gorontalo. Saya Diandra dari RRI Gorontalo. Saya langsung saja, tadi ada penyampaian dalam konferensi pers dari Kapolda tentang penertib atau penggunaan etle. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan arahan langsung dari Kapolri tentang penghapusan tilang manual. Itu sebenarnya Pak Kapolda ada plus minusnya. Kenapa? Yang pertama plusnya pada saat tilang manual biasanya itu ada terjadi kecelakaan ringan karena mungkin pengendara ini tidak mempunyai surat-surat dan sebagainya, itu tiba-tiba mutar terjadi kecelakaan kecil. Ini plusnya, berarti ini bisa diminimalisir. Tetapi dari sisi minusnya, kenapa hanya ada 1 titik saja etle? Kalau bisa dibilang ini hanya punya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo dong. Padahal pelanggaran-pelanggaran yang bisa didapat itu sebenarnya bukan hanya di jembatan atau di perlimaan antara kota dan juga Kabupaten Gorontalo, tetapi juga kenapa tidak diterapkan di daerah-daerah yang rawan seperti daerah perbatasan dan sebagainya. Ini kan bisa meminimalisir tindak-tindak kejahatan yang bisa saja terjadi di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Kapolda, mohon dijawab dengan kondisi yang ada. Etle hanya 1 di Gorontalo, mudah-mudahan ini bisa ditambah lagi Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diandra dari RRI. Selanjutnya di table 2, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja Pak. Cuman sebelum saya ke pertanyaan Pak, saya mungkin sedikit koreksi ke moderator. Siap. Apakah 1 pertanyaan ke Kapolda, apakah boleh pertanyaan lain ke pejabat utama Pak? Baik, jadi mohon petunjuk langsung dari Pak Kapolda Kan untuk pertanyaannya. Tes, pertanyaannya semua kepada saya. Kalau saya nggak bisa, mereka yang jawab. Baik. Lebih detail. Betul kan? Siap. Siap. Nah, kalau begitu berarti bisa 2 pertanyaan Pak, karena yang menjawab banyak. Ya, saya langsung saja. Pertama, saya apresiasi Pak tadi terkait dengan PTDH yang 17. Meskipun Pak Kapolda sampaikan tadi adalah langkah mundur karena kehilangan 17 personil lagi. Sementara untuk menambah personil itu harus mengikuti sistem di Mabes Polri. Nah, saya melihat ini sepertinya ada kesalahan pembinaan internal. Kalau seandainya terjadi PTDH berarti ada pengawasan-pengawasan yang tidak jalan. Atau ada pembinaan yang tidak jalan terhadap anggota-anggota. Dan mungkin ada dari Biro SDM yang melalui Kapolda yang bisa menjawab itu. Kemudian Pak, Pak terakhir terkait dengan FGD Batu Hitam kemarin. Itu kan FGD-nya hanya berakhir begitu saja Pak. Moderator menutup tanpa ada kesimpulan. Gitu. Nah, tindak lanjutnya bagaimana Pak FGD itu? FGD Pak, FGD Batu Hitam. FGD Batu Hitam Pak yang di Grand Key.
Ya, itu kan FGD-nya itu kan ya moderator hanya sekedar menutup tanpa ada kesimpulan. Nah, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Pak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari table 3, Pak Adi mungkin bisa agak ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Winata dari Kantor Berita Antara. Pak Kapolda, mungkin tadi kalau kita lihat pemaparan terakhir tentang survei kepuasan Pak ya. Tadi saya catat 74,1%. Masih ada sisa 25,99% lagi. Saya mau minta rahasianya aja Pak. Kenapa begitu tinggi? Kira-kira apa saja indikator atau indeks yang diberikan kepada masyarakat sampai akhirnya bisa meraih angka yang cukup tinggi, dan kira-kira tahun depan bisa tidak 25,99 lagi ini dimaksimalkan agar indeks kepuasan bisa lebih meningkat masyarakat ke Polda Gorontalo. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Dan sudah 3 pertanyaan kita terima tadi. Yang pertama dari RRI, dari Ibu Diandra mengenai etle yang hanya di 1 titik. Juga ada mengenai PTDH, apakah kesalahan pembinaan internal atau bagaimana. Dan juga mengenai FDG Batu Hitam yang selesainya tanpa kesimpulan, begitu Pak ya. Juga mengenai survei kepuasan 74,1% dan berharap 25,99% di tahun depan itu bagaimana. Silakan Pak Kapolda. Terima kasih. Yang pertama dari Mbak Diandra soal etle. Saya tidak akan menanggapi yang plus. Kan ada plus minus. Saya tidak akan menanggapi yang plusnya, tapi saya menanggapi yang minusnya. Ya, memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di sini. Pengadaan atau pengadaan etle itu bukan dari kita, tetapi dari Mabes. Itu yang pertama. Yang kedua, juga melihat yang tadi sudah saya sampaikan, infrastruktur yang ada. Memang idealnya, dan saya rasa Pak Dirlantas sudah mengajukan ke Korlantas untuk penambahan di titik-titik lain. Saya setuju, bukan hanya di jembatan, ya kan bisa di perempatan titik-titik yang lain, jalur keluar masuk kota kabupaten yang mungkin infrastruktur jaringan internetnya sudah bagus gitu. Jadi sehingga ada penambahan. Jadi ini sedang diajukan oleh Pak Dirlantas. Juga akan ada etle mobile. Ya. Etle mobile di mana itu dilakukan oleh petugas. Jadi mobile ya. Nah, kemudian tujuan dari etle ini kan menjauhkan transaksional, ya, menjauhkan transaksional antara petugas dengan masyarakat pelanggar. Mudah-mudahan ini bisa baik, tapi sebetulnya tanpa etle, kalau memang kepatuhan, kemudian perilaku mengemudi sudah baik, saya rasa polisi lalu lintas juga tidak akan melakukan penilangan dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana di daerah-daerah yang belum ada etle. Saya mendapat laporan dari Pak Dirlantas kepada daerah-daerah yang belum ada etle tetap dilakukan penindakan, tetapi ya, bentuknya adalah teguran. Ya, memang kadang-kadang wartawan suka mengadu-adu, loh Pak, kata Pak Kapolri kan tidak boleh nilang, gitu ya. Jadi Pak wartawan suka mengadu-adu. Gitu. Saya katakan memang tidak boleh menilang, tapi kalau yang dilakukan oleh pengemudi pengendara itu membahayakan, ya, membahayakan masyarakat atau dirinya, masa nggak boleh ditilang? Nah ini kadang-kadang oleh masyarakat diadu-adu nih. Bahkan masyarakat sengaja nggak pakai plat nomor. Polisi kan nggak bakalan nilang. Enggak. Tetap ada lakukan tindakan itu ada. Cuma bentuk tindakannya itu kan bisa dalam konteks himbauan, teguran, dicatat dan lain sebagainya.
Pak Dirlantas ada yang mau ditambahkan? Sedikit Jenderal tambahan. Jadi terima kasih Mbak Driandra. Kami berharap teman-teman wartawan bisa bantu kami juga dalam rangka sosialisasi etle. Jadi memang sekarang baru ada 1 titik 2 kamera. Asal perolehannya itu kita bekerja sama dengan Pemprov. Gorontalo. Nah, kita sudah mengajak seluruh kota kabupaten itu juga untuk Pemprovnya, pemerintah daerahnya bisa membantu karena fungsi etle ini bukan hanya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tapi bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Contohnya pengungkapan kasus-kasus tindak pidana, pemantauan kayak kamera kita ini bisa membaca kendaraan yang habis masa berlaku pajaknya. Itu kontribusi yang kita berikan untuk pemerintah daerah dan banyak lagi. Nah, artinya kita menghimbau kepada pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam rangka pengadaan etle di seluruh kota kabupaten termasuk penambahan di titik-titik yang rawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tinggal diam juga. Pak Kapolda sudah bersurat dan sudah didatangi bahkan oleh tim dari Korlantas beberapa bulan yang lalu. Mungkin tahun depan kita akan ada penambahan 15 kamera. 15 kamera itu nanti 3 akan kita pasang di perbatasan-perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Kemudian sisanya itu akan menjadi kamera yang bisa kita fungsikan sebagai National Traffic Management Center, NTMC. Jadi kita bisa memantau situasi di seluruh, di beberapa wilayah di Gorontalo. Gitu. Jadi seperti itu Mbak. Tapi yang paling penting kalau menurut saya ya memang ada atau tidak ada etle, penegakan hukum menggunakan etle ataupun manual, peran dari teman-teman wartawan ini sangat penting bahwa keselamatan itu gunanya untuk kita. Gitu. Jadi ayo tertib berlalu lintas. Mungkin itu aja Mbak. Makasih Mbak. Terima kasih Pak Kapolda. Saya lanjut, yang pertama adalah terkait dengan PTDH. Ya, ini pasti ada pembinaan yang tidak berjalan. Dari berapa yang di PTDH itu? 17. Dari 17 yang kita PTDH itu sebagian besar melakukan tindak pidana. Ya, melakukan tindak pidana. Ada yang pelecehan seksual, pencabulan anak di bawah umur. Ya, kemudian narkoba, kemudian investasi, ya, kemudian penganiayaan. Gitu. Jadi kalau seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, ya, dia sebetulnya sudah otomatis melanggar kode etik dan disiplin tindak pidana. Ya. Nah, apalagi kemudian menjalani sudah inkrah kemudian dihukum. Nah, ini pasti sudah memenuhi syarat untuk dilakukan PTDH. Memang ada beberapa upaya hukum dari yang bersangkutan seperti melakukan gugatan PT UN dan lain sebagainya. Kalau saya khususnya saya simpel saja. Begitu dia mengajukan banding atau ya gugatan, saya suruh sebut aja mana yang benar dari apa yang kamu lakukan. Mana yang benar. Contoh yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, ya, anak ini ternyata korbannya bukan cuma satu, sudah berulang kali ada beberapa orang. Kita buka, Pak Kabid Propam buka riwayat chat pers yang bersangkutan. Oh ternyata tahun sekian dia ada ini. Tindakan ini sangat mencoreng, mencemari nama baik Polri. Bagaimana mungkin bisa dilakukan oleh seorang anggota Polri seperti itu? Apakah dia ada kelainan, disfungsi seksual atau apa kan gitu? Tapi itu kan persoalan lain. Sehingga ya sudah, ini sudah tidak bisa kita pertahankan. Ada juga yang narkoba. Bagaimana mungkin seorang anggota Polri kemudian terlibat
sebagai pengguna atau mungkin bagian dari jaringan sindikasi narkoba. Kan tidak boleh. Gitu. Pertanyaannya sama, yang baik, yang benar, yang mana tunjukin. Ini tidak ada yang benar semua. Dia pakai salah, dia ikut jualan juga salah. Ini nggak bisa dipertahankan. Tetapi kalau misalkan dia melakukan ya desersi juga itu kan ada aturannya berapa hari dan lain sebagainya. Misalkan karena stres, tekanan tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Kita juga akan melakukan upaya coba dibina dulu masih bisa apa enggak. Bahkan yang terakhir ada Polwan ya, Pak Kabid Propam, Polwan udah nggak mau jadi polisi. Tapi nggak mau jadi polisi, dia kemana-mana, ke tempat hiburan, ini dan lain sebagainya. Yang bagus itu kalau sudah tidak mau jadi polisi ya buat saja surat pengunduran diri. Jangan dia tidak mau jadi polisi, tapi di luar sudah tidak mau jadi polisi, tidak membuat surat pengunduran diri, tapi di luar dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memalukan, mencoreng nama baik institusi. Di kafe, minum-minum minuman keras. Nah, ini sedang diproses. Mungkin tahun depan atau tahun ini PTDH-nya dia. Oh, tinggal nunggu cap-nya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, memecat orang itu di satu sisi mungkin ada sebagian orang, wah Kapolda biar kelihatan tegas. Bukan. Tapi memang demi memilih lebih sayang mana kita semua ini kepada orang ini apa kepada institusi. Jadi demi institusi ya harus dilakukan. Sebetulnya kita sakit, saya Pak Waka yang ini sakit, sedih gitu. Di satu sisi anggota kita bertambahnya sedikit masih kurang, ini terpaksa harus dipecat. Kalau misalkan dia masih bisa dibina, Pak Kabid Propam sudah mencari dalam upaya pembinaan ya, atasannya misalkan ada berapa hari nggak masuk, dan cari kemana dia. Kalau dia punya masalah, coba ceritakan masalahnya apa, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Yang berikut FGD Batu Hitam. Memang tidak ada kesimpulan ya? Ditutup, tidak ada kesimpulan. Kesimpulan itu kan juga kesimpulan. Kesimpulannya adalah tidak ada kesimpulannya, itu kesimpulan. Bukan, itu intermezzo. Jadi begini, tujuan dari FGD kemarin itu bukan yang terakhir, bukan yang final. Karena pada saat pembukaan saya ada di sana, saya sampaikan bahwa FGD ini tujuannya bukan untuk melegalkan, ya, bukan untuk melegalkan, tetapi adalah untuk sama-sama kita mencari formulasi apa, ya, formulasi apa. Kalau yang melaksanakan kita di sini sepertinya netral, tapi kalau yang menyelenggarakan dari pihak-pihak yang terkait tidak netral, karena ada titipan-titipan pasti. Nah, kalau yang menyelenggarakan Polda atau pemerintah itu akan netral. Kita hadirkan Kasubdit Pertambangan ya, dari Bareskrim, Kombes Roni Samtana, kemudian ada dari Kementerian ESDM, ahli dari ESDM untuk melihat secara lebih mendalam tentang fenomena batu hitam yang ada di Gorontalo, khususnya di Bone Bolango. Nah, apakah nanti akan ada? Pasti akan ada lanjutannya. Jadi ini tidak selesai sampai di sini. Mungkin masyarakat bertanya-tanya, terus batu hitam punya saya bagaimana? Ya itu ilegal, tinggal nunggu ditangkap saja. Gitu. Kan begitu? Ya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana situasi Kamtipmas yang kondusif yang bisa muncul di sana di Bone Bolango. Itu. Kemudian dengan adanya FGD itu memberikan pemahaman
bahwa apapun ceritanya ini adalah ilegal. Mau dia membentuk koperasi ilegal, mau dia membentuk ini ilegal. Nah, dengan adanya FGD ini kita mendorong pemerintah, ya, mendorong pemerintah untuk bisa segera membuat regulasi tata kelola, ya, tata kelola batu hitam itu seperti apa. Undang-undang mineral itu hanya disebutkan mineral lainnya, bunyinya seperti itu. Ya, bunyinya seperti itu. Bottom up, dari bawah kita membuat FGD dan lain sebagainya. Begitu sudah, ini kita sampaikan nanti di Mabes itu melalui Bareskrim, di ESDM juga melalui yang kemarin ke Dirjen Minerba dan lain sebagainya, supaya segera dibuat regulasi tentang tata kelola. Karena kalau nggak begitu, kasihan yang di sini, ya. Kalau nggak begitu, kasihan yang di sini. Saya sebetulnya kalau boleh mengambil langkah-langkah anti mainstream, ya, langkah-langkah anti mainstream, saya ya sudah kalau seperti itu pakai KPKNL aja lelang, melalui KPKNL dilelang. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, karena KPKNL dalam menentukan HET harganya juga harus ada appraisalnya sendiri dan lain sebagainya, nggak gampang, ya. Tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, melalui teman-teman wartawan saya titip untuk bisa memberitakan bahwa soal batu hitam yang penting satu, kondusif dulu. Yang kedua, menyadari, memahami bahwa ini semua adalah ilegal, tidak usah saling sikut. Ya, tidak usah saling sikut, tidak usah saling intip. Yang ketiga, jangan gunakan polisi sebagai alat. Ya, jangan gunakan polisi, aparat sebagai alat. Saya berteman sama Pak Kabid Humas misalkan. Anggaplah Kabid Humas ini Dirkrimsus. Ya, saya pemain batu hitam. Saya berteman, suruh tangkepin yang lain. Nah, itu kan berarti dia jadi alat. Saya menggunakan dia sebagai alat. Sama yang sekarang terjadi juga begitu. Wartawan juga sebagai alat. Yang suaranya paling kenceng itu yang wartawan sebagai alat. Polisinya digunakan sebagai alat, aparatnya digunakan sebagai alat, wartawannya juga digunakan sebagai alat. Bener gak? Nah, kalau mau selesai, keluar dulu dari permasalahan. Saya udah bilang sama teman-teman polisi, kita keluar dari permasalahan, dari pusaran masalah. Kenapa? Kalau kita ada di situ, mau menegakkan hukum menjadi tidak optimal. Ya, menegakkan hukum menjadi tidak optimal. Pak siapa namanya tadi? Pak Awal, ya. Jadi FGD batu hitam itu memang belum selesai, ya. Tapi itu adalah langkah yang pertama. Kita juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemarin kan hadir dari forum Forum penambang masyarakat Suwawa. Itu hadir, ya. Penambang rakyat hadir. Jadi kita berikan pemahaman kepada mereka. Kalau suasananya kondusif, proses ini akan enak. Tapi kalau suasananya saling lirik, saling sikut, saling intip, kita yang bekerja nih baru ngurusin ini udah harus kecek rubasan. Rubasan muncul di berita, barang bukti ditukar. Saya bilang sama diri, cari yang nulis. Ya dong, dari mana dia tahu bahwa barang bukti ditukar? Di rubasan. Kalau dia bilang katanya, waduh, udah gak bener tuh. Jadi barang bukti di rubasan itu nanti kalau memang tidak segera kita buat, tidak segera ada regulasinya, nanti jadi gunung itu. Karena begitu ada wartawan ngasih tahu, ditangkap, bawa ke sana, titipkan, pasti jadi gunung.
Begitu jadi gunung muncul lagi ada yang bilang menukar barang bukti. Demonya ke Rumbasan. Ya, demo ke Rumbasan. Terus terkait dengan vonis bebas 4 WNI. Demo ke Polda, oh kami nggak nangani kok demonya ke sini. Demonya ke Mabes Polri. Ya, jadi apapun ceritanya, itu sudah putusan pengadilan, tapi kejaksaan masih menempuh upaya hukum. Belum selesai. Ya, belum selesai. Kasasi ya. Jaksa masih kasasi. Nah, kalau mau memberikan motivasi, mendorong kepada jaksa supaya dia semangat gitu ya. Kalau memang targetnya harus menghukum orang ini, tapi kan namanya keyakinan hakim itu tidak bisa tidak bisa dipengaruhi, walaupun cara mempengaruhinya dengan demo, dengan nulis di berita, dibilang hakim berpihak dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan hakim dalam memutus itu tidak bisa independen. Ya, Pak Awal ya. Kalau nanti masih belum puas, kita empat mata. Kemudian ini terkait dengan indeks kepuasan masyarakat di Gorontalo. Kami memang belum secara resmi menerima hasil survei itu dari UNG, tapi dari berita yang kita lihat, ya kami senang karena 74% masyarakat di Gorontalo puas atau percaya dengan polisi, tapi kami tidak boleh cepat berpuas diri, tidak boleh wow ya udah kalau 74% ya sudah, enggak. Ya, tetap 74% ini akan menjadi target rencana kerja kami di tahun 2023 untuk kita pertahankan. Tetapi kalau dilihat ini sebagai 100%, 74% itu atau 75% itu berarti ada sisanya 25%. Nah, 25% ini yang menjadi concern kami untuk bisa kita urai. Nanti saya akan ketemu Pak Rektor untuk bisa membuat detailingnya. 25% ini yang mana, aspek apa, apakah aspek perilaku, aspek kebijakan, pelaksanaan tugas, dan lain sebagainya. Ya, karena kalau tidak salah dalam survei itu juga UNG menchapter apa yang menjadi penekanan Presiden dan Kapolri. Contoh misalkan tentang hedonisme gitu ya, gaya hidup hedon. Itu ditanyakan. Jadi memang seluruh, dan kami juga sepakat, ada sekitar 60 atau 70% masyarakat Gorontalo tidak suka polisi hedon. Tidak suka polisi bermewah-mewah. Gitu. Tidak suka polisi berfoya-foya. Betul, setuju saya juga. Nah, ya 60%. Berarti ini menjadi program prioritas kami di 2023 supaya apa? Supaya polisi di Gorontalo memahami itu, lebih low profile dan lain sebagainya. Kemarin hari Minggu ya. Hari Minggu ada polisi anak muda terpaksa harus dihukum sama Pak Dirlantas tuh. Karena dia anak muda pakai mobil knalpotnya racing. Wah. Dia lupa dia polisi. Ngebutnya di dalam Polda lagi. Ngebutnya di dalam Polda, dikejar sama Pak Dirlantas. Ini yang nyambung dengan disampaikan Pak Awal tadi. Artinya inilah pembinaan tadi. Dia harus kita ingatkan, harus kita sadarkan bahwa kamu anak muda, ya, anak milenial, ya, tapi kamu adalah polisi. Terhadap nanti juga ada 198 bintara baru yang baru lulus dari SPN, kita juga akan beri masukan pelajaran-pelajaran tentang itu, ya harus bisa merubah mindsetnya dari anak mama
ya, dari anak mama yang suka nongkrong sana sini menjadi anak negara, kurang lebih begitu. Ya. Indeks ini nanti kita akan buatkan program, nanti Pak Karorena yang akan menindaklanjuti untuk di tahun 2023 kita coba perbaiki kekurangan kita 25% ini, mudah-mudahan kalau target 6 bulan pertama bisa naik, nanti akan kita sampaikan kembali. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Kapolda untuk 3 pertanyaan di sesi pertama sudah kita dengarkan jawaban dari Pak Kapolda. Pertanyaan dari Pak Adi mengenai indeks survei kepuasan akan dikaji lagi. Semoga yang kurang 25% itu bisa tercapai di tahun-tahun selanjutnya. Juga mengenai polemik batu hitam ini belum final, masih ada lanjutannya. Dan untuk etle Ibu Dian akan ditambah 15 titik. Hati-hati Ibu yang tercapture di situ nanti ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini. Oke, saya lihat dari sana ini yang angkat tangan duluan Pak. Bentar, kita masih ada beberapa sesi lagi. Sabar. Salam Pak Kapolda, Pak Kabid. Saya Wawan Akuba dari Tribun. Pertanyaan pertama itu soal ini kan sudah 1 tahun nih yang kasus investasi bodong kemarin. Kita lihat kemarin di Jakarta juga ada yang 2 kasus yang sama, investasi bodong itu ada yang hartanya dikembalikan, ada yang kasus pertama tidak dikembalikan sama sekali. Nah, terkait dengan kasus itu di Gorontalo yang melibatkan mantan ex anggota Polri, itu kira-kira hartanya itu kerugian masyarakat bisa dikembalikan ke masyarakat atau bagaimana? Sejauh ini mungkin dalam prosesnya. Sebetulnya pertanyaan saya mewakili juga ada teman-teman yang menjadi korbannya begitu. Kedua, pertanyaan saya soal kemarin itu Polda Gorontalo. Mohon maaf Pak, 1 pertanyaan masing-masing satu ya. Oh, 1 lagi masukan buat Polda. Oke, masukan, boleh. Ini masukan buat Polda tadi Pak Kapolda nyinggung soal bagaimana produk jurnalis teman-teman itu ada yang kadang-kadang tidak bisa membedakan, ada yang sudah jadi tersangka, ada yang ternyata masih saksi. Dan ini mungkin bisa juga diinisiasi dengan bisa mungkin ikut melakukan pelatihan juga terhadap jurnalis terkait melihat secara teknis di kepolisian itu seperti apa, membedakan antara saksi, antara bagaimana kemudian dia terduga, tersangka, apalagi dan macam-macam. Itu mungkin bisa jadi, karena teman-teman jurnalis ada yang kemudian oleh medianya itu tidak mendapatkan pelatihan secara baik. Nah di sini ada organisasi-organisasi media mungkin bisa diinisiasi itu pelatihan terkait bagaimana, karena kemarin ada kasus itu soal penembakan, kita tuh nggak tahu tuh jenis-jenis pistol polisi, ada yang Glock, ada yang macam-macam. Teman-teman nggak tahu, mungkin itu bisa masukkan dalam pelatihan-pelatihan untuk jurnalis. Oke. Baik, itu aja. terima kasih Pak Wawan. Dan sekedar informasi untuk Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman wartawan, untuk acara kita hari ini disiarkan langsung di YouTube channel Humas Polda Gorontalo. Di table sini apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, oke, di meja sebelah sini. Berarti yang kurang 1 di sini saya bisa lempar di sana. Tapi saya kesini dulu Pak ya, mohon maaf ya. Mari silakan. Di sebelah sini boleh biar bisa kelihatan. Biar kelihatan dari depan maksudnya. Terima kasih Pak. Saya Muhammad Pak dari Kompas TV. Saya mau bertanya soal yang kemarin di UNG, survei yang dilakukan UNG. Dari hasil survei UNG itu, ini menarik ya, karena dari hasil survei itu kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ini lebih tinggi dari Kapolda dan Kapolres, sementara Kapolsek yang seharusnya yang corong dari masyarakat ini lebih rendah dari Kapolda dan Kapolres. Kira-kira dari Kapolda sendiri bagaimana untuk meningkatkan kembali kinerja Kapolsek sehingga kinerjanya ini bisa lebih meningkat ke tahun mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ke table atau di row 1. Iya. Pak, masih seputar survei di UNG.
Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini akan jadi referensi Pak untuk pengambilan kebijakan ke depan. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan tadi yang di sebelah bahwa ternyata dalam survei itu Polda itu 74,1, kemudian Polres itu kinerjanya 72,2 dan justru malah Polsek yang tinggi Pak 72,8, jadi hanya terpaut 0,6. Itu sesuai data yang ada. Itu yang pertama Pak. Baru yang kedua, di situ juga ada tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan kasus yang melibatkan polisi Pak. Nah tapi ternyata contoh-contoh kasus yang dijadikan survei, dijadikan objek survei ternyata kasus-kasus nasional Pak, tidak kasus lokal gitu. Kayak misalnya keterlibatan oknum polisi di Batu Hitam, nah itu belum masuk Pak di situ. Dan memang penjelasan rektor saat itu adalah bahwa rentang waktu dilakukannya survei itu mungkin agak mepet dengan kasusnya Pak. Jadi mungkin nggak sempat dilakukan itu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak ke depan setelah survei ini dijadikan sebagai referensi? Baik. Itu pertama Pak. Yang kedua, ada juga masukan dari teman-teman. Oke, masukan ya. Bahwa kalau survei harusnya ada survei pembanding Pak. Misalnya kalau yang saat ini ada UNG, maka ke depan mungkin ada dari universitas lain lah. Gitu supaya memang bisa jadi referensi yang komprehensif Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Makasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Farid. Sudah 3 pertanyaan kita terima dan 2 diantaranya mengenai survei kepuasan dan 1 ini mengenai investasi bodong yang hasilnya itu hasil sitanya mau dikemanakan. Begitu kira-kira. Silakan Pak Kapolda bisa menanggapi pertanyaan tadi. Sudah 3 Pak. Sudah Pak. Terima kasih Mas Wawan ya, dari Tribun. Pertanyaannya berkaitan dengan investasi bodong. Mungkin kata kuncinya adalah apakah kerugian yang dialami korban itu bisa kembali kepada korban, gitu ya. Masyarakat tidak peduli pelakunya mau ketangkep apa enggak, tetapi kerugiannya kembali, gitu ya. Nah, ada beberapa kasus memang yang saya monitor ada di Gorontalo yang ditangani oleh Polda Gorontalo. Ini ada 2 ya, FX Family yang tersangkanya adalah Rinto, ya. Kemudian satu lagi yang siapa? IBF Ahmad Ambo, ya. Nah, kegiatannya adalah kegiatan penghimpunan dana secara ilegal. Jadi pasal pokoknya adalah pasal 46, ya, penghimpunan dana atau bank gelap dan lain sebagainya. Nah, upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Krimum dan dari Krimsus yang menangani terhadap tersangka itu sudah selesai, dalam arti sudah sidang, bahkan sudah vonis ya tersangka. Apakah selesai di situ? Tidak, ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah dalam upaya tracing aset, ya, tracing aset sehingga Dirkrimum maupun Dirkrimsus sudah menerbitkan surat perintah penyidikan tentang TPPU dari peristiwa ini. Nah, dengan TPPU itulah baru kita akan bisa optimal mencari kemana uang itu digunakan oleh para tersangka, dibelikan barang bergerak atau tidak bergerak, rekening dan lain sebagainya. Jadi ini masih berproses, kita tidak bisa sendiri dalam hal TPPU. Kompartemen kita dalam TPPU adalah PPATK. Jadi penyidik dalam menangani TPPU harus membuat surat dulu, pembukaan rekening dan lain sebagainya, meminta
informasi hasil audit IHA ke PPATK dan itu dipelajari satu persatu. Begitu sudah dikirim ke kita, barulah kita akan dalami. Misalkan ditransfer ke rekening X. Rekening X ini siapa? Itu dianalisis satu-satu. Memang tidak semudah membalik telapak tangan seperti yang pengalaman saya menangani kasus Indosuria itu juga demikian. Ya. Jadi tidak mudah. Tapi sudah banyak aset-aset yang disita. Rumah lahan di Dago, Bandung, kemudian di Bali ada, dan ini sudah disita oleh penyidik yang nanti akan dijadikan barang bukti dalam konteks TPPU. Ya. Memang tadi saya katakan bahwa korban dalam kasus investasi bodong itu tujuan utamanya itu adalah asetnya balik. Tujuannya adalah gitu. Tapi kita juga harus mendalami bagaimana prosesnya. Ya. Misalkan money game, skema Ponzi gitu ya. Kalau udah seperti itu berarti kalau dia ada di upliner dia juga korban, dia juga tersangka. Upliner punya upliner lagi, dia juga korban, dia juga tersangka. Dia misalkan saya yang korban itu sudah masukin pertama misalkan anggaplah 5 juta rupiah. Begitu 5 juta rupiah maka upliner saya itu akan mendapat fee atau apa sebetulnya dari uang saya. Terus saya bertugas mencari downliner. Misalkan Pak Wahyu jadi downliner saya, uangnya dia dikasih fee-nya ke saya. Jadi saya sebagai korban, saya juga sebagai tersangka. Begitu diminta uangnya balik, dia nggak mau tahu bahwa dia sudah pernah menerima sesuatu. Jadi ini yang membuat berkaitan dengan investasi itu agak jelimet, ya. Tapi saya yakin pelan-pelan, kalau nggak salah nih tersangkanya polisi ya, ya, iya kan? Nah ini kita PTDH, karena apa? Tadi sebagai seorang anggota polisi, kalau dia mau bisnis, mau dagang, pasti orang percaya. Masa sih polisi bohong? Nah, gitu. Jadi kalau dia mau bisnis, mau dagang, percaya. Jangan kan gitu, mau cari pacar aja bisa dia bohongin kok. Ya, itu. Jadi begitu dia melakukan seperti itu, maka kepada yang bersangkutan kita PTDH sehingga dia sudah bukan lagi anggota Polri. Nanti kalau kurang nanti silahkan Pak Dirkrimsus dan Dirkrimum menjelaskan ya. Kemudian mungkin pertanyaannya itu IBF kenapa nggak diperiksa? Ya, IBF. Jadi penyidik itu memeriksa seseorang itu kan harus berdasarkan bukti yang valid. Dari mana bunyi IBF? Selama di dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya maupun tersangka tidak ada bunyi IBF, kita tidak punya dasar untuk memanggil dia. Gitu. Ya. Wah, dengar-dengar nggak bisa. Ya. Itu. Kemudian saya setuju pelatihan bersama dengan jurnalis supaya juga teman-teman jurnalis juga mengerti pada tahapan mana. Ya. Karena kan begitu ada kejadian, sekarang ini kalau saya lihat di media baik lokal maupun nasional, begitu ada kejadian, tadi pagi, siangnya sudah ditanya, apakah sudah ada tersangka? Kan gitu. Sudah berapa orang yang diperiksa dan lain sebagainya. Padahal petugas atau kita di lapangan begitu ada kejadian yang mungkin bisa kita sampaikan yang harusnya 5W1H, what, where, when, why, who, gitu ya. How, gitu. Mungkin cukup 2W saja, nah, ya cukup 2W. Cuma kadang-kadang wartawan pinter, dia juga punya jejaring, bertanya kepada orang lain di Polda, gitu misalkan di reserse, Pak itu menurut sumber begini, sumber. Ya, jadi saya sepakat kalau memang mau melaksanakan pelatihan, ayo, ya. Contoh misalkan senjata api itu
beda-beda. Kalau yang mana yang disebut dengan revolver, yang mana yang disebut dengan pistol, yang mana disebut dengan Glock, yang mana yang disebut dengan HS dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya secara umum hanya ada dua, revolver dengan pistol. Glock itu merek ya, pabrikan. Ya, jadi silakan Pak Kabid Humas tindak lanjuti apa yang disampaikan Mas Wawan tadi. Kemudian hasil survei kepercayaan masyarakat kepada Kapolda lebih tinggi daripada kepada Kapolres dan Kapolsek. Itu ya, harusnya kan kebalik. Nah ini juga menjadi, begitu dapat informasi ini, saya juga agak sedikit GR loh, kok orang pada percaya sama Kapolda. Tetapi mungkin begini, percayanya kenapa? Karena begitu lapornya ke Kapolda, ditindaklanjutinya cepat. Gitu. Bisa Kapolres dan Kapolsek bisa cepat. Nah ini menjadi PR, kembali lagi menjadi PR bagi kami untuk empowering kepada teman-teman di lingkungan Kapolsek dalam merespon, dalam menindaklanjuti setiap informasi ataupun mungkin kejadian atau pertanyaan-pertanyaan dari berbagai macam pihak. Ya. Kemudian bagaimana dengan kasus lokal Batu Hitam, kok enggak ada? Ya. Jadi survei ini kan kita nggak tahu, kami nggak tahu caranya, siapa respondennya, ya. Yang kami tahu hanya begini, petunjuk Presiden pada waktu itu seluruh Kapolda dikumpulkan, salah satunya adalah agar para Kapolda mengukur indeks kepercayaan masyarakat kepada polisi di wilayahnya masing-masing. Nah kami setelah ngobrol-ngobrol di sini saya pikir bahwa ya ini perlu juga, kita perlu cermin. Ya, perlu cermin. Kasus nasional, kasus Duren 3 itu kasus nasional, adanya di Jakarta. Ditanya kepada orang Gorontalo, kamu setuju gak kasus itu? Pasti dia bilang ya tidak setuju. Sebel nggak dengan keadaan itu? Sebel, gitu ya. Tapi kalau ditanya misalkan bagaimana hubungan polisi Gorontalo dengan kamu, bisa aja dia jawab baik-baik saja. Karena itu isu nasional, ya. Makanya kalau tidak salah hasilnya sekitar 40 atau hampir 50% percaya bahwa kasus itu akan diselesaikan oleh polisi, ya kan? Akan? Ya. Nah, pembanding saya juga setuju, makanya tadi saya sampaikan bahwa UNG hasilnya adalah seperti itu, yang bagus akan kami pertahankan, yang kurang ini menjadi concern kami untuk perbaikan. Pembandingnya ada carta politika, itu yang secara nasional ya, di mana kita 65%. 65% ini juga nanti akan kita coba minta 65% itu tentang apa, pasti akan berbeda ya. Sisanya 35% menjadi concern. Nah, terkait dengan persoalan apakah ada batu hitam masuk atau persoalan lokal, ya nanti mungkin saya akan tanyakan ke Pak Rektor UNG, apakah mungkin kalau universitas mau melakukan survei kembali isu-isu lokal, ya isu-isu lokal, kejadian lokal yang terjadi di Gorontalo juga ikut dijadikan bahan, ya. Nah, saya kan nggak bisa minta UG, Universitas Gorontalo survei juga dong. Terus mana lagi? Unmu. Ya, Universitas Muhammadiyah survei juga dong gitu. Jadi mereka melakukan sendiri, hasilnya diinformasikan ke kita. Ya syukur alhamdulillah kalau misalkan 74% masyarakat di Gorontalo puas dengan pelayanan kepolisian yang diberikan oleh Polda Gorontalo dan jajaran. Tetapi kami tidak akan cepat berpuas diri dengan angka ini. Ya. Angka ini
Kalau yang bagus akan dipertahankan, yang jelek 26% akan kita upayakan untuk bisa kita tingkatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Kita masih punya 2 pertanyaan terakhir Pak. Boleh izin ya dari Pak Adi dan juga Pak Helmi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, saya Andi Arifudin dari media online GoPos ID dan juga pengurus dari SMSI Provinsi Gorontalo. Oke, berkaitan dengan yang teman-teman sampaikan tadi, sudah banyak yang mungkin Jenderal sampaikan dan jelaskan kepada kami. Tetapi ada hal-hal yang mungkin dari pertemuan pertama kami dengan Jenderal dulu, itu tadi di laporan konferensi pers ini kami tidak menemukan berapa banyak laporan restoratif justice yang sudah diselesaikan oleh Polda. Harusnya itu kan juga masuk, karena itu masuk program di tahun ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan kompetensi dari SDM Polda Gorontalo atau Polri Gorontalo. Karena kenapa? RKUHP baru sudah disahkan jadi KUHP. Nah, ada waktu 3 tahun untuk kepolisian dalam mensosialisasikan informasi ini. Saya sebagai SMSI dan juga PWI itu sangat ketakutan, artinya junior-junior kami atau anak didik kami nanti akan sangat takut ketika memberitakan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber misalnya. Contoh tadi Pak Kapolda bilang bahwa ada berita bahwa di Rumbatkin itu batu hitam ditukar. Nah, sementara ada informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber tadi. Kemudian ketika kami konfirmasi ke Polda, kadang setengah matinya minta ampun. Nah, jangan sampai SDM dari Polri Gorontalo atau Polda Gorontalo ketika KUHP ini sudah dijalankan akan mengancam kebebasan pers, khususnya kami bagi anak-anak media di Gorontalo. Kriminalisasi wartawan dan media itu bisa saja terjadi kapan saja kepada kami. Nah, yang harus dibedakan oleh Polda adalah membedakan antara kreator dan juga perusahaan pers. Karena kenapa? Sekarang banyak kreator yang melalui media sosial menyampaikan informasi baik dari hal-hal yang mereka temui, kemudian diakutip dari media juga. Nah, tanpa ada konfirmasi kepada pihak terkait. Nah, kemudian itu kepolisian menganggap bahwa itu punyanya media, itu hasil dari perusahaan media. Nah, itu harus dibedakan oleh pihak kepolisian antara kreator dan perusahaan media. Sekarang juga banyak media online yang mungkin Jenderal lihat tidak ada susunan redaksinya, kemudian alamatnya juga tidak jelas, kemudian badan usahanya juga tidak jelas. Kadang kalau misalnya Jenderal melihat berbagai link yang ada di berbagai grup, itu ketika Jenderal melihat ada enggak susunan medianya, ada enggak lokasi alamatnya di mana. Contoh macam Jenderal tadi bilang, cari media yang memuat ini. Nah, kalau misalnya tidak ada, bagaimana cara kepolisian untuk mengungkapkan itu? Maka kami juga berharap tadi ada pelatihan dari Polda terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi SDM. Kita kolaborasi antara media dan juga Polda Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya terakhir Pak Helmi di row sebelah kiri. Bisa agak ke depan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal. Izin Jenderal, saya Helmi, tapi bukan Helmi Santika. Saya Helmi Rasid. Baik, langsung saja Jenderal. Kita pada persoalan hasil survei kondisi keamanan daerah di Gorontalo cenderung baik di angka 64%,4. Ini faktor keamanan lebih didominasi ini, apakah ini memang Gorontalo dalam keadaan baik dan aman, ataukah memang faktornya ada polisi gitu kira-kira. Jangan sampai memang Gorontalo memang aman, kemudian karena ada survei ini bahwa dikatakan Gorontalo itu aman. Kira-kira gitu Jenderal. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi.
Dua pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita di konferensi pers akhir tahun Polda Gorontalo tahun 2022. Mungkin mohon izin Pak Kapolda bisa langsung menanggapi dari Pak Adi dan juga Pak Helmi. Yang pertama, laporan tentang restoratif justice. Memang ini sudah menjadi agenda nasional kebijakan Bapak Kapolri. Dan saya akui tadi belum terakomodir di sana, tetapi sudah ada kasus-kasus yang kita selesaikan melalui restoratif justice. Nanti untuk detailnya, jumlah dan lain sebagainya Pak Dirkrimsus dan Dirkrimum silahkan, silahkan dijelaskan. Yang kedua, kita juga ketahui bersama bahwa KUHP baru sudah disahkan tapi akan diberlakukan 3 tahun. Setelah ini memang ada kontroversi bukan saja soal delik pers, ada kontroversi yang lain yaitu soal perburuhan dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM Polda Gorontalo, khusus kepada penyidik terlebih dahulu, kemarin sudah dilakukan sertifikasi kompetensi penyidik. Ini Polda Gorontalo dengan ada beberapa orang dari Polda Sulut, ya. Kita melaksanakan di asrama haji, itu menghadirkan dari Bareskrim, Biro Renmin Bareskrim dan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini dalam rangka menguji kompetensi, karena amanat PP 58 itu seorang penyidik itu selain dia sarjana, ya, itu harus memiliki sertifikasi profesi. Oke, nah lalu bagaimana pandangan terhadap delik pers itu? Ya, jadi KUHP baru ini pun nanti ya sama-sama kita belajar, ya, sama-sama kita belajar, sama-sama nanti akan didalami bagaimana rule of implementasinya. Kalau misalkan ada wartawan yang menulis itu bagaimana? Saya rasa undang-undang pers juga masih berlaku, ya. Masih berlaku dan melindungi setiap insan pers dalam produk karya cipta jurnalistik yang dibuat, sehingga ada yang namanya hak jawab, ya. Jadi kalau itu menyangkut seseorang, misalkan Pak Wahyu diberitakan oleh Gopos, gitu ya. Pak Wahyu sebagai pribadi, bukan polisi ceritanya, gunakan dulu hak jawab. Ya, kalau dia tidak menanggapi, kan ada Dewan Pers. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan media-media yang tidak atau belum terverifikasi. Ini menjadi persoalan. Faktanya media yang belum terverifikasi ini banyak. Tapi secara umum tetap ada hak jawab dulu. Kalau misalkan sudah ada kemudian hak jawab itu diterima, kemudian di dalam beritanya sudah dimasukkan, selesai. Iya kan? Menjadi delik pers kalau sudah mengadu menggunakan hak jawab tapi nggak ditanggapi, nggak ditindaklanjuti sehingga kita bisa masuk. Ini pemahaman ini akan terus kita sampaikan kepada seluruh teman-teman di Polda Gorontalo, khususnya penyidik, supaya punya kesamaan persepsi bagaimana sih menangani kasus yang berkaitan dengan delik pers tadi. Kita tidak ingin mengkriminalisasi. Beda, mengkriminalisasi berarti kan dengan sengaja. Kriminalisasi pers
Tapi kalau memang ternyata persnya itu punya mens rea, memang mengandung tulisannya itu fitnah, kira-kira itu kriminalisasi atau memang sudah kriminal? Kriminal. Tapi kan ya selama ini dianggap itu kriminalisasi. Makanya kita kalau di sini di Gorontalo hubungannya sudah baik, saya rasa komunikasi antar sesama kita ini berjalan dengan baik. Kita nggak mau kok menghukum, ya, menghukum teman-teman dari pers. Nah, yang berikut dari saya sendiri, tadi kan Helmi bertanya kepada Helmi. Nah, berarti saya menjawab dari saya sendiri. Survei menarik ya, apakah kondisi amannya Gorontalo itu karena polisinya ada, atau memang orang Gorontalo itu baik ya, aman-aman, baik-baik gitu ya. Jadi begini, survei ini kalau tidak salah, tapi saya akan minta detailnya ya. Kalau tidak salah ini kan ditanyakan kepada masyarakat atau responden yang pernah berurusan dengan polisi, terus apa lagi ya? Yang pernah berurusan dengan polisi, yang mungkin juga merasakan kehadiran polisi, gitu loh. Jadi contoh misalkan, apakah mau masuk polisi bayar? Nah itu respondennya adalah mereka yang pernah mendaftar polisi. Secara umum katakan tidak ada yang tidak bayar. Berarti kan sudah benar. Walaupun kami tetap tetap waspada kalau ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan itu. Jadi keamanan kondisi baik di Gorontalo itu karena yang ditanya adalah Polda, sebetulnya kami tidak bekerja sendiri. Polda dibantu dengan Korem, ya, dibantu dengan stakeholder terkait, juga mungkin dibantu dengan rekan-rekan media sendiri dalam memberitakan adem. Dibantu oleh rekan-rekan media sehingga outputnya situasi keamanan di Gorontalo baik, ya. Tapi kembali lagi Pak Helmi, saya harus tanya lebih detail ke UNG. Ya mudah-mudahan ini adalah kondisi yang sebenarnya. Ya. Kondisi yang sebenarnya polisinya bekerja, masyarakatnya taat dan patuh hukum. Gitu. Jadi simbiosis antara polisi dengan masyarakat. Cukup ya, Mi? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk Pak Kapolda. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman wartawan dan menerima masukan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Demikian sesi tanya jawab untuk konferensi pers akhir tahun 2022 Polda Gorontalo. Saya Alvin pamit dan untuk acara selanjutnya kembali saya serahkan ke Bribda Mufidah. Terima kasih rekan Alvin. Acara akan kami lanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada para ketua organisasi wartawan. Mohon izin berkenan kepada nama-nama yang disebutkan agar dapat mengambil tempat di depan. Bapak Haris Jakaria dari Persatuan Wartawan Indonesia, Bapak Melki Gani dari Aliansi Jurnalis Independen, Bapak Wawan Akuba dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak Irwanto Ahmad dari Serikat Media Cyber Indonesia, Bapak Ferry Majoa dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, dan Bapak Syahril Suleman dari Jaringan Media Cyber Indonesia. Kemudian berkenan kepada Bapak Kapolda didampingi Bapak Wakapolda dan Kabid Humas Polda Gorontalo agar dapat memberikan cenderamata.
Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Kami ucapkan terima kasih. Mohon izin acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Mohon izin acara selanjutnya foto bersama. Mohon izin kepada tim media dan wartawan agar dapat mengambil tempat. Baik, untuk teman-teman wartawan dan juga media diharapkan kita foto bersama dulu sebelum kita menikmati santap siang bersama pada acara hari ini. Jadi untuk teman-teman wartawan bisa mengambil tempat di bagian depan, nantinya akan diarahkan oleh teman-teman dari panitia. Kalau belum foto, belum boleh makan. Harus foto dulu. Syarat untuk bisa makan harus foto. Jadi kalau mau ambil makan harus diperlihatkan dulu fotonya. Akan dilihat muka Anda ada tidak di foto itu. Kalau tidak ada berarti tidak boleh makan. Kalaupun tidak cukup di bagian bawah, bisa mengambil tempat di bagian atas panggung. Untuk rekan-rekan, kalau misalnya tidak cukup di bagian bawah, bisa mengambil tempat di bagian atas. Bukan saya, Pak. Baik, untuk teman-teman, apakah frame? Bagaimana, apakah cukup untuk satu frame-nya? Oke, kita untuk gaya yang formal dulu. Selanjutnya untuk salam presisi. Baik, terima kasih, demikian bersama dan disilakan kepada teman-teman wartawan untuk bisa menikmati santap siang. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan nanti akan ada doorstop setelah seluruh rangkaian acara selesai.